Nilainya kecil juga kan kalau masih baru kan, nah, ya, kita senang gitu 5.000 yang masih baru, amal 5.000 yang udah lecek, ya senangan yang mana? Yang baru gitu. Hanya Allah juga nyuruhin kan kita sedekah tuh, ya jangan yang jelek gitu. Wala tatayammamul khabitha, ya wala tatayammu tuh, ya apa tuh ayat tuh, ya waktu budunahu tuh ya. Kamu jangan keluarin tuh, ya yang jelek, ya kalau bisa tuh waktu gunahu, sedangkan kamu juga udah nggak demen, ya udah benci gitu ya. Jangan jadi 5.000 tuh ya yang baru sama 5.000 yang jelek, ya nilainya gedean yang mana? Ya kalau nilainya kan gedean ya sama aja ya, tapi di sisi Allah tuh itu gedean yang baru, ya kenapa? Yang baru di hati kita ada rasa gimana tuh? Ada sayang kan? Nah waktu dunahu tuh ya tuh gunahu yang kamu udah benci, ya yang udah 5.000 udah lecek, ya berlagu udah bau minyak tanah, ya nah, gitu, ya kita kasih kan kita di hati kita juga tahu darahnya, ya biasanya kan kita ada orang minta begitu kita cariin, ya yang jelekan gitu, nih gitu, ya padahal Allah suruh yang cakepan tuh gitu, meskipun nilainya ya sama gitu ya. Nah tuh ya, jadi supaya kita tuh dapat tuh ya nanti disuruh pakaian, ya berilah pakaian pada orang yang ya betul yang butuh ya, nah, gitu ya. Hampir lagi yang baru ya kasih itu Lebaran ya, ya Lebaran kasih masih yang jelek ya, kasih yang baru yang bagus biar Allah pakaiin kita suno, karena tuh orang bangkit dari kubur tuh nggak ada yang pakai pakaian ya, sama seperti kita itu. Nah kita dikuburin aja kan nggak pakai pakaian kan, ya emang dikuburin pakai pakaian itu kan kapan itu hanya sekedar untuk menutup aurat aja ya, karena kita ini udah gede ya udah dewasa ya, jangan sampai tuh kita dikuburin dalam keadaan telanjang kan. Nah kalau masih kecil kan keluar nggak jadi masalah kan, ya gitu ya, keluar dari perut ibu kita tuh kan nggak berpakaian, gitu ya, itu kan nggak masalah. Nah kalau orang mati nggak dikuburin, berarti nggak dibungkus gimana, gitu ya. Nah itulah ya waktu itu nggak dipakai, kali dipakai jas, kayak sepatu, kayak apa tuh baju gitu enggak, ya bajunya dipakai aja mati dibuang. Ya gitu ya, nah tuh ya nanti Allah tukar sono gitu tuh ya, jadi kita urat jiaan ya, lapar ya, kita bangun dari kubur lapar ya, nggak makan sama keluar dari perut ibu ya kan lapar tuh, ini begitu keluar dari perut ibu kita ya lapar kan, gitu. Ini cari tete, cari apa minum kan, nah gitu ya. Nah ya kasih makan orang ya, kalau kita berikan makan kepada orang di dunia, nanti Allah kasih kita kenyang di sana ya, lebih-lebih bulan puasa nih ya, yang Nabi ya anjurin ya supaya kita dapat nilai puasa tuh berapa banyaknya orang yang puasa, kita berikan ya buka puasa tuh man aftara iman tuh. Nabi kata siapa yang memberikan buka orang yang puasa, kasih makanan apa yang itu tuh yang aftara iman tuh yang membuat orang jadi buka puasanya itu minuman atau makanan yang orang lagi puasa nih, kita lagi puasa, nah batal tuh makanannya, yang kita makan tuh apaan gitu. Nah itu yang dapat nilai pahala yang besar. Nah nanti baru kasih makannya kan, itu ya. Jadi dua tuh ada nilainya, nilai dapat pahala ya orang yang kita kasih makan tuh. Di kan nih begitu beduk kan, apa yang diambil tuh yang dipegang, yang untuk membatalin puasanya. Hanya sahabat bilang ya Rasulullah, mana berarti kita nggak sanggup kalau begitu ngasih makan langsung gitu ya. Hanya Nabi kata cukup dengan jur'ata ya main, dengan seteguk air itu udah jadi cukup tuh ya, itu berarti kan batal kita minum nih, enggak aja masuk tenggorokan kita, batal nggak puasa kita, batal kan. Nah itu ya dapat pahala berapa orang tuh yang batal puasanya dengan sebab kita kasih makanan itu ya, nanti kita nggak bakal haus di sana itu ya, kasih tuh ya. Jadi jangan kita cariin tuh ya makanan ya apa minuman yang orang jadi batal rasanya. Nah ntar dia habis batal dimakan makanan yang lain. Nah itu katanya itamun tuh ya, beri makan kepada orang yang lapar
ya. Jadi orang yang lapar, nah kan lagi puasa kan lapar tuh. Nah, kasih makanan tuh, ya, itu dapat pahala, ya, ngasih makan orang yang lapar. Nah, kalau tadi tuh, ya, batalin yang puasa itu entah apa tuh, ya, air, ya, kita kasih dia, entah apa, ya, makanan atau apa yang bikin jadi batal puasa orang itu yang nilainya, ya, sangat tinggi tuh, gitu tuh, ya. Entar di sana Allah balas tuh orang itu nggak bakal, ya, nggak aus dan lapar rojiaan mutasan tuh, ya, aus. Nah, waladzi mata alal imani, orang yang meninggal dalam keadaan beriman, la yakunu hadzal miqdar fi haqqihi, tidaklah dia itu ada dalam masa seperti tersebut, yaitu 1000 tahun katanya, ya, gitu, ya, hadzal miqdar fi haqqihi pada orang yang beriman itu, illa miqdar sa'atin wahidatin, kecuali sekedar 1 jam aja tuh, ya. Kalau orang yang beriman, ini buat orang kafir tuh, ya, Allah kasih jadi hidupnya di sono, nanti dia tuh dapatkan sesaan itu alfasanatin tuh, ya, sekitar 1000 tahun, ya. Nah, kalau orang yang beriman enggak katanya tuh tatin. Masa alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, kepada Rasulullah sallam, atau kesarun nisa umar rijal, ya Rasulullah, apakah nanti dikumpulin tuh laki dan perempuan dalam satu tempat, gitu, ya, satu lapangan untuk kumpul situ laki perempuan, gitu, ya, kata Siti Aisyah nih, gitu, itu serenat marijal khufatan uratan, dalam keadaan tidak, ya, pakai alas kaki dan dalam keadaan telanjang, gitu. Nih, ya, Siti Aisyah bayangin di dunia nih. Ya, kok kita kumpulin laki perempuan nggak kayak baju, ngapa gimana tuh? Gitu, ya. Nah, gitu. Nah, Siti Aisyah nanya tuh, ya, qala alaihi salatu wassalam, jawab Nabi sallallahu bilang na'am. Iya, dikumpulin nanti laki perempuan dalam satu tempat tuh. Qalat, kata Siti Aisyah, wa fadayhata, duh alangkah malunya, fadahat itu artinya terbuka, ya, aibnya, ya, gitu, duh, ya, gitu, wah, ya, gitu, ya. Nah, ya, itu katanya malu sekali katanya, gitu. Summa bakat bukaan sadida, kemudian Siti Aisyah tuh nangis dengan nangisan yang, ya, sangat tuh. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah SAW, la tabki ya Aisyah, jangan kamu nangis saya Aisyah. Ama sami'ta qaullahu ta'ala, ya, tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala, ya, likul limri'in minhum yauma izin sa'nui yubni, ya, Allah berfirman tuh, pada hari itu, hari kiamat tuh, likul limri'in minhum, setiap orang dari mereka tuh, yauma izin, di hari akhirat tadi, sa'nu yugni, ya, mereka dalam keadaan yang, ya, mencukupi bagi dia tuh, artinya mereka urusan mereka aja dah, ya, mereka tuh lagi, ya, cukup lagi, ya, lagi mikirin urusan dia tuh, ya. La yaqdiru ahadun ayyan zura ila man fi janibihi, dan tidaklah sanggup, tidak ada seorang tuh yang dapat memandang, melihat kepada orang yang di sampingnya. Jadi kita ada di samping itu, samping orang nggak bisa liatin kita juga nggak bisa liatin dia. Itu karena kita lagi mikirin, ya, keadaan kita nih, ya, gimana nih kita, jadi nggak sempet tuh, ya, ngeliatin yang gitu-gituan. Ya, laki perempuan gitu, orang lagi kebingungan, ya, gimana mau ngeliatin gitu kan, nunduk aja udah, nggak ada yang bisa ngangkat kepala tuh, ya, tunduk semua, nggak nengok sono, ngelirik sono, ya, nggak ada, ya, gitu, ya, izin saat
noi yugni tuh kita ya anjuru ilaman fi janibihi in siddati hauli zalikal yaum karena sangat takutnya sangat khawatirnya hari tersebut tuh kita lagi keadaan ketakutan kebingungan gitu. Ya, menzaliknya aulizalikal. Summa yusakul khalqu ilal mahsari. Kemudian setelah bangkit dari kubur, ya makhluk ini digiring ya ke mahsyar nih. Wallazi amilu fid dunya amalan sholihan, orang-orang yang beramal di dunia ini amal soleh, yakunu amaluhum lahum markaban, maka ya amal mereka tuh amal kebaikannya menjadi kendaraan ya markabnya. Jadi kita beramal soleh ya kebaikan-kebaikan kita itu menjadi ya tunggangan kita ya di kendaraan kita ya gitu ya markab tuh gitu ya kita tuh markaban para yamsi rajilan ya tidaklah berjalan kaki orang itu ya kalau dia punya amal baik nih ya gitu ya wa ba'duhum yamsi rajilan wa ba'duhum yamshuna ala wujuhihim. Sebagian mereka tuh ya yang digiring tuh dari kubur, mereka ada yang jalan dengan jalan kaki dan sebagian ada yang jalan di atas wajahnya ya gitu ya jalan pakai mukanya tuh wujuhum tuh ya jalan kayak muka gimana ya artinya dia ini ngesot dah tuh ya gitu ya jadi bukan jalannya diri tapi ya ya pakai ya dengkul kita pakai apa tuh gitu ya wujuhum tuh wa ba'duhum yamsu ala aidihim ada lagi sebagian mereka jalan dengan tangan mereka merangkang ya gitu. Faiza jama'u fil mahsari apabila mereka kumpul di mahsyar takunu syamsu ala ru'usihim ya itu miqdara mailin maka apabila mereka kumpul di mahsyar maka matahari itu ada di atas kepala mereka sekedar mail. Ya, ini ada bacaan dua, ada mail, ada mil. Ya, kalau dibacakan mil, ya itu satu jarak 1 kilo lebih, 1,5 kilo, 1 mil itu. Nah, ada juga yang baca tuh mail berapa? Ya, mimnya patah tuh. Mail itu sekedar korek kuping. Ya, segini dah. Ya, matahari sama kepala kita segitu. Ya, itu. Ini kalau kita, ya ini matahari segini. Ya, yang jauh aja kita kepanasan aja kan. Itu masih jauh sono, ya ribuan kilo, ya kepanasan kita diri hampir lagi segini. Gitu ya. Nah ya, kalau di sono nanti nggak kayak nular. Ya, kita panasan tuh orang lain panasan juga enggak. Ya, masing-masing aja. Gitu, kita panasan nih segini, yang lain sih nggak panasan enggak. Gitu ya, ya karena matahari di sana nggak sama seperti matahari di sini. Kalau sini kan mataharinya itu manfaatnya kan umum, ya. Nah ke sana ya buat masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada kali kita panasan dia orang samping kita panasan ini gitu ya kagak dia adem ya adem kagak gitu ya itu ala qadri mail katanya sekedar ya 1 mil gitu wa akhatat jawani buhumun nar dan meliputi melingkari tuh si keliling mereka itu api wa ala zuhurihim ahmalun wa auzaru ahmalun wa ala zuhurihim ahmalu azwazi auzarihim dan di punggung mereka membawa tuh bawaan dosa-dosa mereka ya gitu. Jadi di punggung kita ini dosa kita tuh nanti yang kita ya panggul nah ya udah kepanasan ya bawa panggulan gitu ya gimana tuh rasanya tuh nah wamin fauqihim hararas samsi di atas kepala mereka itu panasnya matahari
Wa ba'duhum yakunu fil urqi ila rukbatihi, dan sebagian itu dipunya keringatnya karena matahari dekat tuh keringatnya sampai lututnya, sampai dengkul. Ya, yang punya apa tuh keringatnya sampai situ. Wa ba'duhum ila wasatihi, sebagian ada sampai pinggang. Ya, keringatnya. Wa ba'duhum ila khulqumihi, khulqumihi, dan sebagian lagi ada sampai tenggorokan sini. Ya, apa tuh? Ya, keringatnya. Wa ba'duhum yugriku fil uruqi, dan sebagian mereka itu ya kelelep dengan ya keringat. Nah, fayan wizul uruku ilal ardi miqdara sab'i naziraan, ya, dan tingginya tuh ya, nah, apa tuh keringat itu ya dari tanah tuh dari bawah sampai kadar yaitu 70 hasta gitu ya, dari kita diri atas sampai 70 hasta tuh keringat tuh segitu ya, masing-masing dah, ada yang sampai dengkul, yang pinggang ya, tenggorokan sini ada yang kelelep gitu ya, masing-masing tuh gitu tuh 70 hasta tuh ya, kalau 1 meternya ya 3 hasta ya gitu, ada yang bilang 2,5 ya. Nah 70 tuh ya, kalau 70 hasta ya berarti sekitar ya 35 meter gitu ya. Nah gitu ya, tuh ya tinggi tuh sono gitu ya. Nah tuh ya, sampai namik apa jiraan. Wa fi zalikal yaum la yujadu zillun wala zillul wa illa zillal arsi, dan pada hari itu tidak ada naungan, nggak ada tenda ya, nggak ada ya, nah, yang buat neduin kecuali zillal arsi, kecuali naungan aras itu ya. Nah itu yang ya bakal ada tuh ya, nah dia di luar arsi itu yang ada 7 macam nih, yaitu di luar arsi. Wa yakunu dzalikal yaum tahta zillil arsi ya sab'u tawaib ya, yang ada di bawah naungan ini yaitu 7 kelompok nih. Ya, yang Nabi katakan sabun yuzillullahu yauma la zilla illa zilluh. Ya, ini biar ada kita salah satunya nih, ya bisa masuk ke sono. Ya, kalau enggak kita kejemur aja. Ya, enaknya. Ya, biar ada nih, ntar pilihin yang mana. Ya, gitu ya. Nah, mana tuh? Ya, 7 kelompok. Al-ula pertama al-hukamul adiluna. Pertama hakim yang adil. Ya. Kita jadi hakim ya, biar adil, nanti dapat tempat sono ya, gitu ya. Hakim itu ya ada hakim yang ya sempit, ada yang luas ya. Yang sempit tuh yang bagian urusan ya rumah tangga kita dah ya, itu ya, biar adil. Kalau adil itu ya artinya waktu saya bimahale, yaitu memberikan sesuatu pada ya tempatnya ya, gitu ya. Seperti kayak anak kita gitu kan ya, kita kasih apa tuh ya ongkos ya sekolah ya masing-masing ya, nggak akan disamain kan, biar adil sama ya yang sekolahnya di SD ya masih rendah ya kan berapa ongkosnya berapa 20.000. Nah yang gedean ya banyakkan, yang atasan banyakkan lagi, jangan disamain aja yang atas sama yang bawah sama. Nah itu tuh namanya nggak adil. Yang adil tuh ya ada perbedaan ya, jadi gitu ya tuh ya. Nah, adil dalam ya yang sebut yaitu ku anfusakum wa ahlikum tuh ya, biar adil situ ya, anak kita, keluarga kita gitu. Nah yang hakim yang apa luas ya itulah ya di pemerintah, dia dalam jabatan tuh gitu adilun. Wasani yang kedua ya alladzina ya'budunallaha fi sababihim ya. Yang kedua yang ada di naungan Allah nih yaitu orang ya, yang kedua yaitu orang yang ibadat menyembah Allah yaitu fi sababihim, dari masa ya mudanya
ya dia itu ibadat kepada Allah ya dalam keadaan sehat apa semua. Nah itu dia tetap ibadat pada Allah itu ya. Ya dalam hadis sabun nasa api ibadatillah ya gitu pemuda ya gitu ya. Yang dimaksud pemuda ini bukan yang masih enak muda ya, yang tua juga tapi mantap di ibadat, nggak celang cepun ya. Kalau mau enggak gitu, tuh yang begitu nggak dapat dah ya, gitu ya. Nah ya ini yang mantap nih terus ya di ibadat gitu pada Allah gitu. Itu termasuk sabun nasa api ibadatillah tuh ya. Wasalis yang ketiga alladzi yulazimunal masajid. Yang ketiga yang dapat taungan orang yang selalu ada di masjid. Ya, artinya selalu mulazamah ke masjid. Ya, bukannya diamnya di masjid, bukan. Ya, dan mulazamah di masjid, diam di masjid aja. Ya, gitu, nggak pulang-pulang. Ya di masjid ya. Agak ya, artinya tuh waqalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, hatinya tuh selalu terikat kepada masjid, artinya kepada sholat jamaah. Itu orang kalau mau ke masjid mau ngapain coba? Ya, mau nyari kotak amal. Nah ke masjid tuh ya begitu beduk tuh zuhur ya azan datang ke masjid, dah selesai sholat dipulang ya dia masjid situ enggak ya. Nah gitu ya, kecuali alusupah sono lain dia emang nggak punya rumah ya. Kalau kita kan punya rumah, punya keluarga apa semua nggak gitu. Jadi hati kita tuh selalu ingat, selalu ya keikat sama masjid ya. Jadi dekat begitu zuhur selesai sholat pulang, nah ya begitu asar balik lagi maghrib gitu terus tuh artinya mulazamatul masjid ya, yang selalu ya mulazamat masjid. Warabi'atu ya yang keempat al mutahabbuna fillah, orang yang saling cinta saling senang dengan temannya nih lillah karena Allah. Al hubbu fillah wal bughdu fillah ya, yang Nabi katakan tuh orang mukmin itu hubbu fillah wal bughdu fillah ya. Nah, kita orang mukmin ya cinta karena Allah ya, benci karena Allah ya. Kita senang sama Allah bukan senang karena orangnya ya, karena senang ya karena perbuatannya Allah suka, Allah demen ya gitu. Kita senang sama dia gitu ya. Nah ya. Nah, kemudian kita benci sama orang itu karena Allah juga benci perbuatannya, karena dia berbuat maksiat lah apa semua. Nah kita jauhin perbuatannya gitu ya. Nah tuh ya keempat wal khamisatu alladzina yu'adduna shadaqatihim ay huquqallah ya ta'ala, yaitu orang yang mengeluarkan membayar ya sedekahnya tuh sedekah mereka, artinya hak Allah yaitu dikeluarin, yaitu ya zakat apa semua yang ada kewajiban bagi dia. Wasa di satu dan yang keenam alladzina tud'au ya tad'uhum ra'atun jamilatun ya wa yaqafunallah ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi lazina. Yang keenam yaitu orang yang diajak, dipanggil, diseru oleh perempuan yang cakep ya. Wa yaqafunallah ta'ala, dia takut karena Allah ya, nggak mau melaksanakannya. Wala ya'maluna ma'aha, dia nggak kerjain tuh bersama perempuan tadi ya. Kenapa ya? Fi'la zina ya, karena takut berbuat zina gitu ya. Ada perempuan cewek cakep gitu ya. Nah ya, nah dia diajak tuh panggil sama perempuan itu, dia nggak mau karena takut perbuatan zina nih gitu ya. Wasabi'atu dan yang ketujuh alladzina yakhafullah ya. Yang ketujuh yaitu orang-orang yang takut kepada Allah wa yabkuna, mereka itu nangis, wa taqturud dumu'a, dan dia meneteskan air mata min uyunihim, dari mata mereka ya, fi subhi ya pada waktu pagi hari, wal masa dan di sore hari ya, wasa irul ya. Nah gitu ya. Jadi dia
yaitu takut kepada Allah, ya, zakirunallah, orang-orang yang selalu ingat pada Allah Ta'ala. Nah, dia sambil menangis tuh, mengeluarkan air mata, ya, besok hiwat masa, baik di pagi hari atau di sore hari, ya. Nah, ini orang yang ya mendapat naungan, ya, di hari kiamat itu di bawah naungan Fizilil Arsy. 7 macam inilah, ya, tinggal pilih dah. Mudah-mudahan ada salah satu dari, ya, yang 7 ini, ya, kita masuk di sini, ya, tinggal pilih dah yang mana, jadi hakim yang adil atau orang yang ibadat dari masa mudanya. Artinya dari awal kita ibadat terus tuh, jangan pakai berhenti. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk nih, ya, dalam ini nih, ya, sabun nasa'afi ibadatillah, yaitu, ya, nah, kita dalam keadaan masih muda, masih kuat, itu tetap kita ibadat kepada Allah tuh, ya, terus gitu. Nah, tuh, ya, ya, mudah-mudahan, ya, sampai akhir hayat kita, ya, kita tetap tuh ibadat gitu, ya. Berarti udah, ya, di akhir hayat kita nih, sisa umur, ya, itu kita, ya, perbaiki, bikin, ya, lebih bagus lagi. Jangan, ya, kita, ya, jelekin, ya, kerjaan dari akhir umur kita nih itu, ya, man ahsana fi ma baqiya tuh, ya, yang Nabi kata siapa orang yang perbaiki, ya, akhir umur kita tuh, baqiya, akhir umur kita gitu, ya. Nah, itu kok, ya, ghufiralahu ma baqiya ma baqiya. Nabi kata tuh itu orang itu diampunin dosanya yang udah sama yang belum, ya, kalau udah sisa umur kita gitu, ya, karena orang kalau udah umur 70 tuh 60, nah itu udah batas orang yang udah, ya, dilindungi sama Allah. Hanya jangan kita apa tuh, ya, keluar, ya, dari lindungan Allah, karena kita ya, ya, dilawasin tuh sama Allah, ya. Makanya jangan sampai kita keluar, ninggalin sholat, ya, ninggalin puasa, ya, itu kita keluar, ya, dari lingkaran Allah, ya. Udah makin tua, bukan makin rajin ibadat, makin malas. Jangan, ya, itu, ya. Kalau kurang itu nggak apa-apa, yang biasa gitu, ya. Nah, Allah itu, ya, Allah kan gitu nanti wa nu amir hununakis supil khalqi apalah ya filun gitu, ya. Itu karena Allah kasih umur kepada kita tuh, ya, yang panjang pendek gitu, ya. Kalau dikasih umur pendek habis mati dia kan, masih gagah, masih kuat apa meninggal. Nah, ya, nah nu amirku yang Allah kasih dia nanti umur panjang. Nah, umur panjang itu nunakisu, artinya yang Allah kurangin, ya. Kita punya tenaga, punya kekuatan apa semua tuh, ya, itu semua nanti Allah, ya, gitu, ya. Jadi kalau waktu masih muda kita banyak kerjakan tuh, ya, satu kerjaan-kerjaan, ya, yang disunahkan, yang apa, nah udah tua, ya, kita nggak sanggup, nah gitu. Nah itu nanti dapat, ya, nah, maaf Allah, ya, dapat tuh, ya, dapat nilai di sisi Allah tuh, ya. Hanya Allah bilang summa radadna wa asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun tuh, ya. Ini manusia kita ini bagus ahsanul khaliqin kan, ya, gitu. Allah jadikan kita makhluk yang paling bagus. Nah, tapi summa radadna wa asfala safilin, Allah kembalikan kita kepada umur yang tua gitu, ya. Itu satu tafsiran tuh, ya, asfala safilin tuh bukan lewat kita orang mukmin, ya, gitu, ya. Nah, itu asfala safilin nanti tafsirannya dalam, ya, orang-orang kafir kan gitu. Kalau kita nih umur orang mukmin, nah itu Allah kembalikan kita asfala safilin kepada umur yang hina, umur yang udah tua gitu, ya. Nah, ya. Nah, kemudian Allah bilang, ya, gitu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman amal soleh, ya, falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Orang mukmin, ya, orang yang soleh, dia dapat pahala yang enggak, ya, ghairu mamnun, tidak terhalang, tidak tercegah. Artinya kalau dia udah kembali kepada umur yang hina, umur tua, ya, nah itu pahala tetap ada seperti waktu dia masih
masih muda itu ya. Nah, itu ya, itu satu penafsiran. Hanya di sini dikatakan tuh ya budunallah fi wihim ya, kalau kita ibadat dari masih muda, masih kuat ya, masih kita kuat, sehat, itu nanti di tua kita udah kurang kesehatan kita, kuranglah ibadat kita apa semua, banyak yang kita nggak kerjain, itu tetap Allah masih tuh ya. Ada hanya dalam hadis Nabi katakan tuh, kalau kita orang mukmin nih ya, kita musafir, kita sakit, itu pahala yang waktu kita nggak sakit tuh, itu ya, dalam kita musafir sakit, itu sakit nggak bisa tuh kerjain, waktu nggak sakit kita kerjain, itu tetap tuh jalan ya, nilainya, pahalanya itu. Kita musafir begitu juga, musafir kan banyak yang kita tinggal tuh ya, kalau lagi musafir kan kita pergi ya, sunah-sunah apa semua yang biasa wiridan apa kita baca. Nah kalau lagi musafir kan kagak tuh, itu tetap Allah tulis ya. Nah itu sama kita lagi nggak musafir tuh ya. Inilah keuntungannya ya buat kita ini ya, jangan sampai waktu kesempatan tuh untuk ya ngerjain kebaikan ya, kita nggak kerjain, itu nanti nggak ada catatan gitu ya. Nah tuh ya. Kalau orang masih muda, orang apa? Masih muda. Jadi terus nggak kerja, nggak untuk ilmu, ngaji setelah tua gitu. Dia nggak itu. Iya, jangan istilah nggak untuk ilmu dah, nggak kerja atau salat, itu nggak tahu. Dia nggak tahu. Setelah tua kan dipengen benar gitu, dipengen benar. Dipengen benar. Dipengen beradah lah. Gitu. Iya, sudah tua. Iya. Nah iya. Itu di cara itu kan dia nggak tahu. Nggak ada yang dulu masih ini dia nggak tahu. Nah bagus, itu termasuk orang yang man ahsana tuh. Maksudnya itu terima nggak? Ya terima gitu. Nanti itu yang kesalahan yang dikerjain dulu waktu dia nggak tahu tuh ya, dalam masalah umpama sholat, rukun, syaratnya dia nggak tahu, dia cuma ikut-ikutan aja, dia nggak belajar waktu itu. Nah nanti begitu di tua, nah disadar, dia mau ngaji ya, dia mau pelakin, itu yang Nabi kata tuh man ahsana tuh orang yang begitu tuh ya, man ahsana bima bakia. Tapi kan ibadahnya ikut-ikutan. Ya? Tapi kan ibadahnya ikut-ikutan juga. Ibadahnya, nah kan kalau dia udah begitu kan dia mesti belajar lagi kan, dia ikutin dah, ya di ngaji dah. Kalau di ngaji kan, ya berarti kan diperbaiki tuh, ya di ngaji, di ngapa, jangan yang kayak dulu juga nggak ngaji, yang gitu, itu namanya nggak memperbaiki, nggak bikin bagus, ya. Jadi dia masuk, kalau yang dia mau udah sadar begitu, dulu tuh dikerjain, ya, dia nggak tahu tuh syarat rukun dalam sholat gitu, ya, dikerjain aja, ngikutin orang aja dah, kan gitu ya. Nah itu yang begitu kan, kalau dia di akhirnya tuh baru dia sadar, ya, dia mau belajar dah, ya, yang namanya rukun wudu, rukun sholat, dipelajarin yang mana sebenarnya, ya, kan gitu. Nah itu termasuk tuh nanti yang udah tuh, itu Allah maafin. Ya bahkan Allah ampunin dosa dia. Kalau emang dia ada, jangan dianggap itu udah tua, udah tanggung. Nah ini yang begini berarti nggak ada niat untuk ya memperbaiki itu. Ya udah tanggung begini, udah tua gitu, mau ngaji malu ya, yang ngaji anak muda mulu ya, yang masih muda ya, udah tua, gue doangan yang paling tua di Oga gitu. Nah itu yang nggak ada keinginan untuk ya memperbaiki itu masa tuanya. Hanya jadi kita tuh ya kata udah tua tuh tetap kewajiban belajar kan, itu yang Nabi kata tuh ya, minal mahdi ilalah di ya, yang namanya tua tuh ya, yang namanya belajar nggak ada batasnya gitu. Hanya Sayyidina Umar kan bilang tuh, janganlah kamu malu untuk belajar kan gitu ya, kata Sayyidina Umar tuh ya, gitu, jangan malu untuk belajar gitu ya, jangan merasa istighna ya, merasa udah cukup dengan ilmu yang kita ada ya, karena ilmu Allah itu banyak ya, gitu kan ya, yang banyak yang kita nggak tahu. Nah ini jangan merasa malu, merasa puas gitu ya, udah ya belajar, dah kita puas dah segini ilmu, jangan, terus belajar gitu ya, gitu. Dan juga jangan takut wah gue belajar doang nggak ngamalin, jangan. Kita belajar itu berarti kita ngamalin ilmu ya, kita belajar begini kita kan berarti ngamalin ilmu. Memang yang kita dapat itu semua ya harus kita kerjain, kan ada tempat-tempatnya
kan gitu kan, ya kita belajar ilmu itu ada tempatnya, ya gitu. Ilmu tidur, ya ada kan, ilmu makan ada gak? Ada kan gitu. Nah itu ya ilmu apa? Ya ilmu tidur kita pakainya kapan, Cep? Ya lagi mau tidur, masih lagi mau tidur tuh untuk ilmu tidur kita pakai lagi mau makan. Ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, nyaplok gitu. Bukan tempatnya. Jadi kita makan tuh ya. Ya kalau orang kata lu nggak ngamalin tuh ilmu, ya gitu ilmu yang ada belajar doang nggak ngamalin. Emang ngamalinnya di mana? Ya gitu kan, ya kita kita pakai dasi mau ke WC. Ya kan kagak kan, WC itu ada tempatnya gitu, ya ke WC aja ada bacaannya kan, ada gak? Ada, kita mau ke WC ya ada bacaannya, ya gitu, ya bukannya kan itu namanya ngamalin ilmu gitu ya, nggak cuma tuh kalau ngamalin ilmu tuh pakai. Jadi tempat di mana kita ya butuh, kita perlu, nah itu kita baca ya kita itu, nah itu namanya ngamalin ilmu gitu. Kita pakai baju ya kan ada ya doanya, kita buka baju ada doanya kan gitu ya, tuh ya itu namanya ngamalin ilmu. Kalau kita nggak belajar ya nggak tahu jadinya gitu. Nah inilah ya, jadi kita ya usahain tuh ya kita tuh. Nah ya yang ketujuh ini yaitu orang yakhafullah, dia itu takut kepada Allah sampai dia menangis, teteskan air mata tuh sambil sujud ya. Ya lebih kita di tengah malam tuh ya sul akhir ya dari malam ya gitu ya kita nangis satu, kita sujud ya, kita baca doa dah tuh ya gitu ya, kita sujud kita nangis sama Allah ya atas perbuatan ya yang pernah kita berbuat, kesalahan apa semua. Nah itu kita tangisin, itu adalah mata ya yang menangis yang Allah paling suka tuh ya, ainun bakat ya gitu ya, mata yang nangis tuh ya karena ya menyesalin apa perbuatannya itu ya. Nah itulah ya Allah suka tuh ya, senang orang yang begitu. Lebih ya sul akhir ya kalau bulan-bulan lain, tapi kalau bulan puasa begini yaitu Allah dari ya sepanjang hari itu siang malam Allah bukain pintu ya untuk mustajabah doa-doa yang kita ajuin ya, kita minta pada Allah itu Allah ya dengerin ya apa yang kita minta tuh baik siang atau malam itu ya. Nah lebih-lebih menjelang ya lagi mau membuka tuh ya, membuka tuh lebih-lebihan tuh ya Allah gitu. Teman kita biasanya lupa kan ya buka karena sibuk sama makanan ya, mau buka itu udah ngadepin gitu, kelupaan baca ya asyhadu alla ilaha illallah ya, kita lupa kan ya karena yang kita pikirin itu ya ada kolak, ada ya stop, ada makanan lain. Nah ini ya gitu, bukan di apa ya pikirin ini doa kita lagi ya Allah ya sangat butuhin ya yang Allah tawarin tuh ya, hal min mustakbirin hal min talibi hajatin ya gitu, ada aja yang punya hajatnya apa gitu. Nah itulah ya, nah kita di dalam bulan Ramadan begini atau lagi ya jelang berbuka tuh ya, di saat perut kita lagi kosong tuh ya nggak ada isinya ya, nah kita ngomong dah pada Allah gitu ya, hanya jangan dilupain tuh doa ya gitu nya. Allah bilang ya gitu, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, kata Allah apabila si hambaku tuh mohon ya kepadaku saya ini dekat ya, Allah dekat tuh ya, nah gitu ya. Nah itu ya, jadi kita tuh yang ketujuh supaya masuk dalam bilangan itu. Nah itu ya masa itu wasa irul khalaik yauki apa ya wakuna fil masari, seluruh makhluk itu tetap ada di masar bihar samsi, dalam kepanasan matahari itu ya. Jadi 7 orang inilah yang dapat ya, 7 ya, nah dapat tuh dapat naungan ya di sisi Allah tuh zilul arsy. Nah itulah 7 kelompok ini ya gitu ya. Nah ya mudah-mudahan ya kita ada
ada nih dalam ya salah satu kelompok yang mana dan antara Allah yang pilihin kita. Yang penting jangan berhenti dalam ibadat kepada Allah gitu ya. Fil mahsari fi al-syamsi miqdar al-fasana ya sekedar 1000 tahun. Wa ba'da zalika yusakun nas ila zulmati, dan sesudah itu ya makhluk ini digiring kepada tempat yang gelap. Wal mu'minuna yakhrujuna min kazulma fi sa'atin wahidatin, dan orang mukmin keluar dari tempat yang gelap 1 jam gitu. Wal kufaru wal munafiqun, sedangkan orang kafir dan orang munafik yumkisuna miqdara alfasana, mereka diam di tempat yang gelap itu 1000 tahun. Summa yukhrijuna, kemudian mereka itu keluar. Wa ba'da zalika, sudah dia keluar itu kunas ilal hisab, barulah manusia itu digiring untuk dihisab. Wafil hisabi asru suturin, ya di hisaban ini ada 10 dinding, artinya ay mawakib, yaitu 10 tempat. Ya dalam kita mau dihisab itu diperiksa sama Allah itu 10 tempat katanya. Fi kulli satrin yang kisu namikdar alfasana, setiap ya, tempat itu diam di situ 1000 tahun gitu ya. Di sana udah mainnya 1000 mulu nih. Gitu ya, mainannya ribuan dah. Pemahaman 1000 tahun itu sama dengan di dunia apa? Apanya tuh? Hitungan lamanya. Lamanya itu sama di sini. Kalau di keterangan Quran sih al-fasanati mimma ta'udun, itu ya di apa, kalau di 1 hari di akhirat itu ya itu kita 1000 tahun, di sana 1 hari itu ya. Nah itu ya, jadi kalau di akhirat tuh ya 1 hari ya itu kita di dunia 1000 tahun itu. Hanya kalau kita diam di sana setengah hari ya berarti di dunia 500 tahun gitu. Hanya kalau kita hidup di dunia ini 100 tahun belum ada apa-apanya untuk di akhirat ya, belum 1 hari kita 100 tahun udah kelamaan. Hidup di dunia 100 tahun, di akhirat baru apa ya, baru kurang sejam kali ya. Nah, gitu ya. Hanya jangan dibilang apa ya, enak-enak aja di sana gitu ya. Ya. Nah, tuh ya ukurannya tuh saatin wahidin wal kufaru yukhrijuna ya ilal hisab. Dalam hisab ini asru suturin ay mawakib, yaitu ada 10 tempat. Wa fi kulli satrin yumkisu namikdaro alfasana, 1 tempat itu diam 1000 tahun. Wa fi satrin yus'alu amma amilu fi ya gitu ya. Nah di dalam tiap tempat itu mereka tuh ya ditanya apa yang mereka kerjain ya. Jadi apa yang kita kerjain itu nanti ditanya di situ ya pada tempat nih. Papil awal ya, tempat pertama ditanya kita tentang apa, yas'aluna anis sholah ya wa zakah. Pertama tuh kita masuk dipanggil ya, nanti itu di mau hisab ya sama Allah, ditanyanya yang ditanya apaan, yaitu anis sholat wa zakat, dengan apa sholat dan zakat. Ini sembahyang ya, ya Nabi selalu kan ya as-sholat umati as-sholat ya, itu kata Sayyidina Ali tuh ya, karena Sayyidina Ali yang apa tuh ya, yang nemenin waktu Nabi itu ya mau akhir hayatnya, itu Sayyidina Ali bisikin ya bisikin Nabi dengar apa, Sayyidina Ali dengerin taruh kupingnya tuh ya di dekat mulutnya Nabi, apa yang Nabi katakan tuh, mulut Nabi bikin ada suara, nggak ada suara kecil. Nah gitu Nabi gitu kata Sinali itu Nabi ya yang dipesan itu as-sholat ya sholat itu. Ya kalau sholat kita rapi ya bagus, itu nanti seluruh amal-amal kitanya itu dianggap udah bagus sama Allah. Tapi kalau sholat kita ini nggak benar ya diperiksa semua dah ya.
gitu ya, jadi urusan tuh ya. Hanya Nabi pesan sholat lah ya, biar benar tuh dari mulai nuduk ya sampai selesai sholat tuh ya, biar benar dah gitu ya. Karena sholat ini ya buat umum semua ya. Kalau zakat buat yang punya duit doang kan, yang nggak punya duit ya nggak dimintain zakat, bahkan disuruh minta ya. Kalau yang nggak punya duit ya nggak disuruh keluarin zakat, disuruh minta tuh. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambil tuh minta sama orang kaya ya zakatnya itu ya, lu minta kalau yang punya duit. Nah tapi yang punya duit keluarin itu. Nah tapi kalau sholat itu nggak pandang bulu kan ya, mau kaya mau miskin ya gitu kan, mau sehat mau sakit tetap ya, yang sehat sholat, yang sakit sholat juga ya. Kali yang sakit enggak gitu. Kalau puasa kan yang sakit boleh nggak puasa ya. Kalau yang kalau puasa nih ya yang sakit ya, nah boleh nggak puasa ya. Atau yang tua ya, udah tua nggak kuat puasa, boleh nggak puasa itu ya. Nah tapi kalau sholat nggak ada, kali udah tua itu nggak sholat, atau juga sakit nggak sholat, kagak ya, udah diatur caranya itunya, nggak bisa ditinggal gitu ya. Ini tamu tuh nanti ditanya sholat gitu, ani sholat wa zakat, sholat dan zakat, karena sholat dan zakat ini perintahnya beriringan kan ya, aqimis sholat wa atuz zakat gitu ya. Nah tuh ya, zakat tuh pertama tuh dicap, periksa tuh sholat, lo cek sholat begini, modelnya begini kok ya, ngikutin siapa lo gitu nah ditanya lo ngikutin siapa, sholat kok begini ya gitu ya, sesuai gak dengan apa ya yang Nabi suruhin ya kan gitu. Nabi kan suruh ya gitu, selalu kama ro'aitumuni usolli ya, salat kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah kita nggak lihat ya, lu jawab saya nggak lihat Nabi itu ya, ya yang lihat siapa? Sahabat ya kan gitu ya, yang lihat Nabi. Nah turun tuh dari sahabat kepada tabiin terus ya kepada nah ini ya orang yang ngarang kitab tuh itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, dari dia turun. Nah sampai kepada kita ini, nah ikutin tuh ya cara dia. Nah kalau kita nggak ikutin cara gitu ya, nanti kita dia tanyain ngapa begini ya, nggak cocok, nggak sesuai, tanggung jawab sendiri itu ya. Nah kalau kita udah kerjain seperti itu ya, apa yang dicontohin para ulama, nah itu kita punya alasan tuh gitu ya. Ya nah itu ya, pertama ya itu tentang sholat dan zakat. Wafisani ya. Nah, tempat yang kedua itu yus'aluna an mutaba'atil hawa, yaitu ditanya kita daripada ngikutin hawa nafsu ya. Kita termasuk orang yang ngikutin hawa nafsu apa enggak ya. Jadi dalam ibadat juga enggak boleh ngikutin hawa nafsu itu ya. Lagi enak dia kerjain, lagi kagak tuh hawa nafsu. Nah gitu ya. Jadi kalau lagi hawa nafsu tuh kalau ibadat sih ya, mau enak nggak enak ya kerjain, mau ibadat gitu ya. Jangan punya alasan lah nggak enak nih, nah gitu. Kayaknya Allah suruh kan wasta'inu bisabri was sholat ya kan gitu ya. Nah tuh ya, nah, ikutin tuh yang namanya apa tuh ya, ibadat itu nya Allah suruh wasta'inu bisabri was sholat, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan berlaku sabar dan juga sholat ya. Kita sholat mesti sabar ya, kita kerjakan yang lain mesti sabar gitu ya. Sholat yang mesti sabaran ya, nggak boleh asal seenaknya aja gitu ya. Nah tuh ya. Nah terus lagi ya, utawatul hawa wa fisalisi ya, di tempat ketiga an hukukil walidain, yaitu ditanya tentang hak orang tua ya. Kita kepada nyak kita, bak kita gimana
ya kita hormatin nggak dia, ya, nah gitu kan, ya taat apa kagak kita nih orang tua gitu, ya, gitu. Hanya kalau masih hidupnya kita kurang tuh, ya bakti sama orang tua, nah udah matinya baru kita tahu, nah ya, hanya jangan berhenti doain. Gitu ya, supaya kita bisa masuk bilangan orang yang ya birrul walidain gitu ya. Itu yang sahabat tanya, ya Rasulullah, hal maqiya minal birri, ya Rasulullah, masih ada gak ya buat saya ini untuk berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua saya udah meninggal? Ada. Nabi kata apa? Ad-du'a ulahuma wa sholatu alaihima. Nabi kata doain keduanya dan sholatin ya kepada keduanya, ya. Dan doa dan sholat kalau lugatan tuh sama, tapi istilahan beda gitu. Artinya ada ulama yang apa tuh ya sholat itu pakai ya istilahan itu yang ada dalam sholat yang dikatakan taknisul mayit gitu ya. Nah ya, bayang untuk menghibur ya orang yang mati, entah orang tua kita, saudara kita atau teman kita, itu sholat taknisul mayit tuh ya. Itu banyak ya di kitab-kitab tuh ya jelasannya ya. Hadisnya kalau nggak salah dari ya di Sunan Abu Daud ya. Sunan Abu Daud tuh ada tuh hadis tentang itu tuh, bayang tanisul nah itu gitu ya. Hanya jadi kita doain dah, kita sembahyang tuh ya. Nah ya tuh ya dengan ya macam-macam caranya tuh ya. Ada yang surahnya banyak, ada juga yang dikit ya. Kalau yang dikit tuh biasa kuliah kulhuda ya gitu. Nah kalau yang banyak tuh ada ayat kursi, Al-Hakumut Takasur ya. Nah terus lagi kulhu ya 11 gitu ya. Itu kalau yang banyak itu ya. Nah itu ditanya kita tuh gimana tuh kita terhadap orang tua kita nih gitu ya. Nah, apakah kita birrul walidain atau enggak? Warabi'u, dan yang keempat ya, tempat yang keempat an hukukil aulad, yaitu hak pada anak ya. Karena orang tua juga punya hak dari anak dan anak juga punya hak dari orang tua. Kita sebagai orang tua ada tuh hak kita ya, kewajiban kita kepada anak tuh ya. Nah, ya yang kita harus ya nafkahkan, kasih makan tuh anak, kita didik ya kan gitu. Tuh hak orang tua tuh apa? Hak anak tuh ya. Nah itu ya. Karena kalau kita nggak didik, nggak ngapa, itu nanti ya yang bakal nyeret kita tuh ya. Yang Nabi kata awwalu ma yata'allaqu rajulu ahluhu, gitu. Yang mula-mula nanti gelantungan tuh ya, gerembengin kita tuh dari kiamat, yaitu keluarga kita ya, keluarga kita, antara anak kita, istri kita. Nah itu menjadi itu, yaitu dikeluarkan inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum tuh ya. Ya Allah bilang gitu kan di surah ya Al-Ahqaf, surah apa tuh ya, At-Taghabun kalau nggak salah itu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, kata Allah sungguhnya nanti anak dan istri kamu itu menjadi musuh kamu. Itu bisa jadi musuh kita semua ya. Kenapa? Ya karena dinuntut ya gitu ya. Istri kita nggak ajarin tuh ya sholat apa ya, di sholatnya tuh nggak benar ya, ke majlis salim ini sih ajin ya, karena seragam ya, karena seragamnya udah cukup tuh ya, seminggu ya seragamnya, yang atau badannya ini, yang atau ini cukup dah seminggu, kita lepas. Dasaran gua udah suruh ya ke majlis salim sono, nyati suruh nggak diajarin tuh ya, dia main aja dia nggak tahu main apa bukan istihadah tahu. Nah kita orang laki mana mikirin itu kan gitu ya, kan gitu. Nah dia kita udah suruh ngaji sunnah gitu, itu nggak bilangin ya. Nah masih ada nggak kewajiban kita? Ada. Kalau dia belum tahu tuh ya kan kadang diambil gampang aja ya. Kalau keluar darah ya berarti nggak sembahyang, Kep.
gitu. Orang Bandung nggak kalau keluar darah, pokoknya nggak sembahyang aja. Head apa bukan? Tahu. Yang gitu kan ada head ada waktunya, ya. Yang bukan head ada kan gitu, ya. Ada kalau nifas sih ketahuan harus beranak dah, ya. Nah kalau head itu kan, ya, tuh, ya. Tuh nanti dia gelantungan. Kalau kita, lu aku ngajarin gua, kita kata lu udah suruh, ya, begitu. Nah seragamnya udah cukup, nggak cukup, nggak dibilangin, ya, tanggung jawab itu. Nah anak kita gitu juga, ya, nanti digelantungan, ya, kita kata udah di sekolahin tuh, ya, di madrasah, ya, di sanawiyah, nggak bilangin, ya, wudhu nggak bisa, ya. Itu kan wudhu, ya, niatnya gimana? Nggak tahu, ya, niat wudhu, niat mandi, niat sembahyang, kan gitu, ya, gitu. Nah kita lepas sudah, nah dia nggak diajarin, ya, tanggung jawab siapa? Kita kata tanggung jawab gurunya, ya, gitu. Nah udah di rumah, nah kita tanggung jawab itu, ya. Nah ya, tuh hakul aulad, ya, anak tuh, ya, ini jangan sampai nanti sono tuh, ya, jadi kita berantem di sono. Gitu ya, innamin azwajikum wa auladikum aduwalakum fahzaruhu, kata Allah tuh di surat At-Taghabun kalau nggak salah tuh, ya, di akhir tuh, ya tuh, ya, nah, gitu ya. Dalam hadis Nabi kata tuh inna awwalu ma yata'allaqu rajulu, ya, gitu ya, inna ma yata'allaqu rajulu tuh, ya, itu adalah ahluhu, ya, nah wa waladuhu, ya, anak dan, ya, keluarga kita ahli itu, ya, istri kita tuh, ya, nanti dia ngeremengin kita tuh, ya. Nah tuh, ya di sini katakan nanti, ya, apa tuh tempat yang keempat yaitu hak aulad wal iyal dan hak keluarga, ya. Nah ya, hak keluarga tuh nafkahnya apanya semua tuh, ya. Nah itu kita harus, ya, memberikan, ya, kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, yang seharusnya tuh kita kasih nafkah apa gitu, istri kita kasih, ya, gitu. Ya kalau hak apa tuh nafkah kepada istri, nafkah bil muawadah. Kalau nafkah kepada anak, nafkah bil muawanah, gitu, ya. Kalau anak tuh, ya, sebagai, ya, ya, pertolongan kasih kalau anak. Nah kalau istri muawadah, ya, itu ada imbalannya, gitu, ya, ada imbalan, gitu, ya, kalau sama istri, ya. Hanya kalau, ya, kita udah campur kepada istri, ya, itu udah wajib kasih nafkah, ya, nggak boleh enggak, ya, terserah kita dah gimana, ya, mau bulanan, ya, mau apa adanya, gitu, ya. Nah, ya, kalau kita sekarang apa adanya aja dah, ya, ada, ya, kalau pakai dihitung-hitung wah repot dah, ya, nggak sanggup dah, ya, kalau dihitung-hitung cap gitu, ya, oh dia nggak habis tuh dia, itu kalau dihitung, enggak, iya, nggak bisa bayar, ngutang mulu, kan kalau nafkah kepada ini kan kalau nggak dibayar ngutang sih, ya, ngutang lah, lo nggak ngutang, ini hari ini nggak bayar, besok mesti bayar, besok nggak lagi, ya, utang lagi, ya, Catat dulu dah. ngapa tuh? Catat dulu. Catat aja, iya, catat aja. Giliran mau mati, lagi, nih, ayo, ya, nih utang lo, mana tuh, ya, gitu, hanya, ya, nafkahnya kondisi udah apa adanya aja deh, ya, serahin aja dia dah, ya, duduk dah, gua nggak mau tahu, tapi jangan bawel, udah begitu bawel kita, ya, udah tahuan, ya, apa adanya, tapi mau, ya, mau banyak persyaratan, ya, iya lah, pokoknya enak, mau ada nih, ya, duitnya aja cuma 50.000 cek. Ya, dianya 50.000 cek, ya, anaknya 3, ya, semua kebagian nggak cek, nah 50.000, nah dia 2, anaknya 3, 50, pas 50.000, dia aja ke warteg, makannya pakai apa? Sekali makan,
Iya, ketemu. Nah 10.000, ya, 5, memang 50.000. Hanya selain dah tu, ya, selain bini dah tu, aku katanya adanya segini, gitu. Itu bisa 3 kali makan tiap. Kagak ngutang. Ya 3 kali makan, gitu. Oh ya, cuma kalau kagak gini kan, ya. Nah itulah ya, hak anak dan hak ya, iyal untuk keluarga, ya, yang kita perhatiin dah ya, semampu kita, ya, jangan sampai nanti ya dituntut, ya. Jadi kita juga ya mesti saling ya, ya saling redok dah, ya, saling ya maaf apa ya, gitu ya. Ya gitu ya, aniyal. Wafil khamisi dan pada yang kelima an hukukul khidmah, ya, ya gitu ya, yaitu ya, ya yang kelima yaitu tentang khadimah ya, ada titiknya yaitu hak khadimah. Ini kalau kita punya pembantu, ya, punya pembantu, kalau punya pembantu, nah itu kita harus gaji atau apa kan, ya kita bayar, jangan nggak bayar tuh, ya, karena dia itu adalah ya pelayan bantu. Karena kalau kita punya istri yang nggak biasa kerja, ya nggak biasa main di dapur kan gitu ya, ya kayak orang ya sunuan dah gitu, ya. Kalau nggak biasa main di dapur dia, itu wajib kita cariin bantu, kita bayar, kita yang bayar bukannya ya bini, bukan. Gitu ya, buat dimasak, buat dimakan apa semua gitu ya. Kalau orang nuan dikit gitu, kalau orang kita sih ya lain dah gitu ya, bisa dah semua tuh kerjain. Kalau orang kita, kalau orang senuan kan lain ya gitu ya, nah gitu ya. Jadi apa ya, masak kudu dimasakin kan gitu ya, nah itu ya. Hah? Nggak bisa masak biasa online kan? Oh iya, nggak ada online. Nah iya, mesti kita apa tuh? Ya kita bawain. Iya, gitu ya. Nah itu ya, khadimah tuh, gitu ya. Nah wafisadisi dan yang ya tempat yang keenam an hukukil jiran, yaitu hak tetangga, wal akriba dan kerabat, ya hak tetangga, hak kerabat, ya karena tetangga juga punya hak sama kita nih. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, ya. Nah kita hormatin tetangga gitu, ya. Nah wal akriba dan kerabat kita, ya. Nah yang masuknya kerabat di sini, ya, itu yang udah apa tuh, ya udah batal gitu, ya udah batal uduk, ya itu kerabat gitu, ya. Kalau yang belum batal itu masih keluarga kan gitu, ya kan ada yang batal ada yang enggak, ya kalau yang enggak batal kan anak cucu tuh terus gitu, saudara kan gitu, ya. Nah itu ya iyal tuh keluarga ngatas, ya nyak kita abah kita terus ngatas, nah ke bawah anak cucu gitu, nah ke samping ya itu ya saudara dah tuh, ya itu ya itu ya namanya ya keluarga dia atriba, ya iyal tuh. Nah kalau yang udah jauhan tuh, ya nah udah batal, nah itu karib kerabat itu, ya ya kalau di bagian apa, bagian faraid, jadi nanti ulur arham itu, ya bagian ulur arham tuh, ya jadi dia kalau bini bukan kerabat ngapa tuh bini ngapa bukan kerabat tanggung batal. Bini ya kagak apa, kita batal tapi ya tanggung jawab kita, benar batal sih, kalau nggak batal kita nggak boleh. Jadi bukan kerabat itu. Ya iya itu kan iyal, itu termasuk iyal bukannya kerabat. Iya, nah kalau nggak batal nggak boleh. Itu dibatal jadi boleh cewek gitu.
Ya, itu ya. Nah, wafi sabi'i dan ya tempat yang ketujuh an silaturahmi, yaitu silaturahim, yaitu hubungan tentang silaturahim kita nih. Nah, silaturahim tuh masuk tadi ya kerabat tuh, ya yang ya, ya. Jadi apa silaturahim nih ada yang akrab, ada yang ba'id, ya, ada yang dekat, silaturahim yang dekat, ada yang jauh. Nah, kalau yang dekat, nah itu yang nggak batal tadi, ya silaturahim ya kepada nyak abah kita kan dulu nenek kita sudah, nah itu kan ya nggak batal ya ke bawah anak cucu apa gitu ya gitu. Nah saudara ya yang nggak batal tuh ya ke rahim yang qarib dekat. Nah kalau rahim yang jauh, nah itu tadi ya yang jauh tuh yang batal ya kayak kita misanan ya ponakan misan ya gitu ya gitu ya tuh yang begitu ya tuh silaturahim dah begitu ya ngatan misan gitu ya. Nah ya mindon ya gitu orang Betawi istilahnya ada mindon ponakan mindon keenakan iya kan mindon ponakan lu mindon ponakan sama gue gitu ya. Nah, mindon keenakan gitu ya. Nah itu tuh yang begitu tuh rahim abad gitu ya. Jadi kayak kita yang udah punya apa tuh engkong kita sama engkongnya dia saudara gitu ya. Nih engkongnya jenis si A sama engkongnya si B ya saudara gitu. Nah itu kita keturunannya itu udah jauh gitu ya gitu tuh rahim juga masih bisa apa silaturahim namanya gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau rahim yang apa tuh yang dekat itu tuh nggak boleh diputusin sama sekali, karena itu yang diputusin itu ya gitu yang Nabi kata la tadkhulul jannah qatiu rahimin ya, nggak bakal masuk surga tuh orang yang putusin silaturahim. Silaturahim mana tuh yang atas bawah tuh ya yang nggak batal, itu nggak boleh kita mabak kita menyak kita nggak mau tahu aja menyaknya mabaknya berantem gitu ya. Terus sama anaknya ke bawah gitu juga gitu. Nah itu yang begitu tuh putus akhirnya. Oh kalau belum nggak dapat warisan lu dari gua kan gitu ya, saking kesel sama anaknya ya wis gitu ya. Hah? Iya dicoret itu namanya nggak ada nih ya. Hah? Iya nggak dapat warisan lu dari gua, enak aja ya, gitu. Iya anaknya jawabnya iya dah, saya bisa dimati dia paling banyak. Nah kalau warisan sih nggak kayak begitu, mau dimarahin kayak diapain tetap aja warisan gitu. Kalau hibah sih lain kan gitu ya. Kalau hibah boleh dibagi boleh kagak kan gitu kalau hibah gitu. Nah kalau warisan gitu ya nggak bisa ya, tercegah enggak gitu ya. Ini mau kesel kayak kagak kayak tetap aja warisan tuh ya. Oh ya, silaturahim tuh gitu ya. Nah, tuh ya, silaturahim. Wa pisamin nih anwu gedi wal adawa yaitu ditanya tentang ya marah dan permusuhan ya. Artinya tuh kita marah tuh sama teman kita, marah sama ya keluarga. Nah, apa? Nah, itu ditanya, ngapa marah ya sama saudara? Gitu ya ditanya. Ya gitu ya, kenapa tuh marah ya, karena nggak dibagi warisan ya, karena dikurangin, dicerdikin kan gitu ya. Nah dimarah, dikesal, kagak gua nggak mau injak lagi rumah lo ya. Kenapa nggak dibagi warisan kan gitu ya. Nah ya tuh ya, wal adawa atau musuh berantem ya, ribut ya, jangan ya gitu ya. Warisan udah ya dapat ya banyak dikit ya, jangan pakai serakain ya. Nah oleh ya orang yang serakain warisan paling dulu habis ya, alokasi ya lihat aja dah ya nyataannya di dunia gitu. Orang yang serakain tuh ya apa tuh ya warisan ya paling dulu habisnya ya. Dari itu ya dicerdikin, diapain gitu ya.
Soalnya lupa keenakan. Iya, dikira kebanyakan ada itu ya, gitu ya. Nah, ada orang yang dicerdikin tuh bagiannya, dia adeknya dikasih tempat tuhnya pojokan sono, ya, yang jauh dari jalanan, ya kan dianggapnya tuh udah nggak gitu dah, ya dianggapnya itu udah nggak gitu anda, ya namanya murah dah, nggak kue taruh sono, diambil di depanan, yang di jalanan, tahu-tahu tuh yang di pojokannya tuh buat apa, buat itu tuh yang apa? Tawar disewa sama dia, yang di depan agak mau. Ya, dicerdikin, ya, itu dicerdikin tuh, itu tahu-tahu dia enak itu kan, tinggal sewain aja, ya berapa tahun tuh dapat duit, nah di depan ngapain? Pinggir jalan, kan gitu, ya jangan, pokoknya namanya, ya warisan udah dah, budgetnya emang Allah dah atur gitu, ya sama gitu, ya. Nah, bukti wal adawa, wafitasi dan yang ke-9 anil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Allah tanya, kita amar ma'ruf kah, nahi munkar kah? Gitu ya, Allah tanya tuh, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, wajib ya kita laksanain apabila kita lihat itu manto'a minkum munkaron tuh, ya. Kalau bilang apa Nabi bilang tuh, ya, siapa yang lihat kemunkaran, kalau tahu sih nggak disuruhin. Ya, orang bilangin di sono orang lagi pada mabok, ya, kagak lah, lu yang lihat sono, ya, dibilangin kita gitu, ya, atau dibilangin Pak RT gitu, ya, Pak RT ini ada orang lagi pada mabok nih sono, lah Pak RT kata gua lihat, ya, lu yang lihat sono, dibilangin, gitu, ya, gitu kan Nabi suruh manroa, siapa yang lihat, ya, balik wajib, yang nggak lihat. Agak, ya nggak boleh, entah gue celidikin suruh nggak boleh, tajasus namanya, ya, nyelidikin, bener nggak, gitu, ya, yang lihat, yang tahu, gitu, ya, nah ya, amal ma'ruf munkar, nanya kita kalau amal ma'ruf nahi munkar nih, yang udah meluas begitu, udah nggak ada, karena udah ada pemerintah yang nanganin, ya, jadi kita nggak misalnya apa campur tangan dah. Nah kita amar ma'ruf wan munkar nih yang di lingkungan kita aja, yang di rumah kita dah, ya gitu. Anak kita nggak sembahyang, omelin, bilangin cep itu, ya bilangin oh gitu, nggak sembahyang, nggak puasa, omelin, itu kan nahi munkar, bilangin nggak puasa, nggak perlu nggak puasa, alasannya itu sakit. Ya, kalau nggak sakit nggak apa-apa, nggak sakit nggak apa, ya nggak nyaur, nggak puasa kesiangan, nggak nyaur, ya nggak nyaur doang, ya nggak puasa, gitu, ya, omelin, ya, amar ma'ruf nahi munkar, jangan kasih dimakan, gitu, kena kesiangan. Gitu ya, tuh ya, puasa belum sholat subuh tuh, ya, kan gitu ya, oh dan suruhin, ya, gitu ya, jangan ngaku-ngaku doang, udah, ya orangnya masih kerebong, yang gitu ya, liatin gitu ya, karena di rumah kita gitu, ya, meskipun dia udah gede kan nggak ada kewajiban, ya, tapi amar ma'ruf tetap ada. Ya dia udah gede gitu, ya gitu kan. Nah itu kan nggak ada kewajiban kita udah, ya. Nah kewajiban orang tua, gitu. Tapi amar ma'ruf tetap ada jalan, ya bilangin tuh dia tuh ya. Nanti ditanya tuh gitu ya, nah gitu ya. Nah ya jadi yang munkar wal asiru dan yang ke-10 anil ghibati wan namimah wal buhtan. Yang ke-10 ya, tempat yang ke-10 ditanya tentang ghibah. Ya, kita ngomongin orang enggak? Ya, kalau ghibah tuh ngomongin orang ya. Gitu zikruka akhaka bima yukra. Ya, kita ngomongin tuh ya saudara kita ya. Nah, itu yang dia enggak senang. Ya, kalau ditahu, didengar, nggak senang gitu. Nah, itu namanya ghibah. Itu ya, siapa aja tuh ya, nyakitnya juga anak buah kita ghibahin. Ya, ini nggak senang tuh kita ceritain, ya mbak kita pelit banget, kan gitu, ya kan gitu, ya ngomongin dia nggak didengar tuh kita dikesel itu, marah, ghibah juga, iya loh, gitu, ya nyak kita mbak gitu, ya ngapain aja, ya kalau yang ghibah itu kan yang emang yang benar,
Ya, yang benar. Kalau nggak benar tuh namanya bukan fitnah gitu. Ya, kita bikin-bikin bukan namanya. Kalau yang benar sih gitu, kita bilangin gitu. Tuh ada orang kaya punya duit gitu. Ya, kita lihat tuh sendalnya jelek gitu. Kita bilangin temen gue sini apa tuh. Ya, iya orang kaya tuh, ya sendalnya jelek banget tuh gitu, ya, gitu, kan dia kesel tuh, iya, gibah lah, itu, ya, jangan dikata nggak gibah, emang benar lah, lu bisa aja, lu liatin bener gak tuh, lah iya lah, itu emang benar. Kalau orang yang diceritainnya nggak tahu, yang nggak tahu, itu namanya gibah. Kalau dia tahu, ya itu bisa jadi fitnah, gitu, ya, gitu. Kalau dia tahu, kalau di depan kita gitu, ceritain gitu, itu bisa jadi, ya ribut berantem jadi bugodok, ya, bisa jadi hasut kan gitu, ya, gitu kan. Nah ini orang yang nggak tahu, dan gibah tuh kita ceritain gitu. Ya, apaannya aja yang ada dia keluarganya kayak apanya semua ya kita ceritain emang benar lo liatin dah sono kalau nggak percaya kita kata gitu ya emang benar gitu emang yang benar kok yang namanya riba yang kagak benar bukan tuh gitu ya nyautin dah terus nyautin dah jangan kan duitnya dosanya kita minta nggak boleh saking pelit jadi nyambung itu iya nyambung nah kan duitnya dosanya kita minta nggak boleh gitu ya bisa ya oh ya itu ya orang yang udah mati kita gibahin juga nggak boleh ya yang udah mati kan gitu ya itu hidup yang udah mati kita gibahin ya emang yang hidup aja yang mati udah nggak boleh juga ya yang mati tuh kita kata nggak sembahyang kan gitu ya kalau dia bisa bangun dipukul gitu peleng gitu loh gitu tapi jika enggak sembahyang cep 1000 waktu itu di video apa di videoin itu ya kemudian 1000 letter ya buat ya video sholatnya gitu ya ecep gitu ya 1000 waktu dengan sembahyang enak aja loh gitu ya kalau sembahyang sih masih unik kan dikitan kalau nggak puasa nih video ya ecep nggak puasa gitu ya 1000 hari berapa tahun digoplok sama ecep goplok enak aja gue nggak waktu 30 tahun gue nggak puasa kan setahun dengan 30 hari nah kalau 1000 30 ya 30 9 oh ya udah mati kita bilang tuh nggak bayang jangan lah ya jadi sering tuh kita begitu ya nah itu tuh gibah masuk gitu ya minta maaf nah dia ya minta maafnya gimana udah mati ya gimana ya istighfarin berarti ya cain Fatihah itu Nabi kata tuh ya kalau baca orangnya udah kagak udah mati ya bacain Fatihah kulhu terus palak wirna sadiain tuh palingnya wat dia itu yang udah mati mudah-mudahan Allah sampein dia nggak nuntut kita gitu nah kalau nggak dinuntut nanti sono bisa nunggu tuh kita ketemu nah lu cek lo kan yang kata gua nggak puasa gitu gue lagi nungguin ini namanya gitu gitu lah ya yang orang punya hak kita ketemu ya orang-orang yang punya hak kamu kita ketemu gitu ya ketemu lah tanggung jawab dia apa kita ya nanti di sana ketemu ya ketemu lah mau bakal ketemu ya nggak ketemu yang dicari iya umpama kita ada di belakang sono dia udah dipanggil duluan nih ya gitu kan panggil duluan dihisap tuh ya atau dia mau mau mizan timbang ini kurang dikit karena mizan tuh kalau timbangannya begini aja lempeng nggak bisa
Ya, ini kan usia yang gitu, waman sakulat. Ya, mawazinuhu kan gitu, berat timbangan kebaikannya ke surga. Nah, kalau ringan kebaikannya yang berat sama niatnya ya ke neraka sono kan gitu. Nah, kalau yang sama begini ya, Allah nggak gituin apa, nggak langsung apa, no, Allah ke surga aja enggak. Nanti tungguin, ya disuruh tunggu dulu situ. Kalau enggak disuruh cari. Gitu. Kan di sini kan kita tahu tuh. Ya, ini yang dulu di dunia tuh ya ngatain gue mulu nih. Ngatain gue mulu. Di mana dia adanya sono di belakang. Ya, belakang sono. Jangan gitu. Tadi orang kan penuh itu. Jadi di sini aja susah orang dia. Iyalah. Ini jangan banyak-banyak itu. Ya, kita jangan banyak-banyak ittibaul tuh. Ya, gitu ya. Nah, ya ittibaul li ahadin tuh ya banyak tuntutan orang tuh. Itu ya, nah ya jangan sampai banyak diminta habis gitu, gitu diparanin lah. Karena kan kalau kurang kan dikit juga dicari. Kalau di sono, ya di sini juga kita kalau kurang dikit kan kita cari kan. Dia punya duit nih 1 juta kurang 50 perak, lu cari gak cep? Nyangkupin 1 juta, ini baru 990, ya, gitu kan? Ya, nah, gitu ya. Nah, ya kita cari ini kurang 50, kita cari kira-kira cek lu gimana? Biar kata udah hitam juga kan? Ya, nah di sana apa lagi? Yang perlu banget, gini aja, tinggal gini. Nah kalau nggak ada, nah baru nanti tungguin yang namanya syafaat. Syafaat Utsman di situ ada. Nah ini syafaat Utsman tuh Nabi untuk keseluruhan. Itu syafaat yang buat orang-orang ini dah, ya kayak ya orang-orang yang soleh, orang yang ini gitu, ya. Nah itu kita nanti dapat satu syafaat yang begitu, ya kita punya kenalan orang baik ya gitu, ya gitu. Apa lo kok diam aja di situ? Ya, ini kurang dikit nih. Kan gitu, dia begitu. Nah, waktu dia, ini ada, gitu. Nah, waduh dah tuh, pindahin, gitu. Kenalan orang-orang baik, gitu, ya. Tuh, ya. Ini jangan apa tuh, ya. Nah, ghibah, ya. Ini kan Nabi kata ghibah, ya, kerjaan yang paling gampang, ya, tapi paling susah untuk tobatnya. Ya, gitu. Orang yang tukang ghibah, Nabi katakan, ya, paling belakang. Ya, kalau dia tobat paling belakang masuk surganya, ya paling dulu masuk neraka. Kalau nggak tobat, ya tinggal pilih dah. Mau paling dulu, kalau di belakang paling dulu. Emang ngomongin orang mulu kan, nggak mau tobat itu. Nah kalau dia tobat berhenti, kita tungguin orang-orang dapat selesai, ya baru tuh, ya karena kerjaan yang paling gibahnya. Apalagi bulan puasa gini, ya yang nggak dikasih banget sama Nabi itu khomsun yufatirna somnu. Ya, Nabi kata 5 macam tuh, ya yang membatalin pahala puasa. Itu kata imam kita, Imam Syafi'i, 5 macam yang batalin pahala puasa. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal itu emang batal puasanya udah. Ya, ada 5 macam nih. Kalau kita lagi puasa begini, ini kita kerjakan salah satunya, berarti kita batal puasa kita. Ya, mesti kodok. Kalau Imam Syafi'i kata enggak, ya enggak batal tuh puasanya, teman pahalanya kagak. Itu ya diantaranya al-ghibatu, ghibah, wal kazibu, izib, ya wa namimatu, namimah, ya wa apa tuh wa yaminul humus, ya saksi palsu, ya wa nazru bisa watin tuh. Itu 5 macam, ya ghibah, namimah, ya kan gitu, ya kazib, bohong. Nah, ya gitu. Ini lagi puasa jangan bohong. Itu ya biar kan anak kecil juga aja bohongin juga, ya cucu lo nangis kena awas mau ada apa tuh. Iya kagak ada gitu, ya atau bohongin itu lo ada apa tuh, ada ya ondel-ondel. Ya ada itu yang ditakut, ya kan didiam tuh kagak ada tuh, bohongin namanya. Pada diam. Hah? Pada diam. Iya maksudnya dia juga kan bohong. Nah yang bener aja kasih nu ada buah anu. Di bohong. Gitu. Ya. Ini lagi begini jadi bohong.
Nggak berasa, nggak berasa. Nggak berasa. Iya, kan gitu kan bohong, ya gitu. Nah gibah tadi nih, ya. Nah kita cerita tuh, ya, sama teman kita ngobrol ngapa, kan gitu, ya. Nah itu jadi gibah kan, gitu. Ya nyana kita liqa unas, ya, gitu. Ya layak lu Anil, gibah. Ketemu orang nggak sunyi daripada gibah, ya. Kita ketemu teman, nah teman tanya loh siapa, sendiri si anu nganuin. Ya, yang itu lo tanya lagi. Gitu. Nah, terus satu panjang dah gitu. Ya, emang apa dia? Oh, panjang dah gitu tuh ya. Oh, gila. Nah, namanya bawa omongan tuh gitu ya. Nah, nazar bisa fatin tuh. Ya, nazar menandang dengan syahwat ya, meskipun kepada keluarga kita sendiri. Ya, tadi istri kita kan halal tuh, ya lagi puasa nggak boleh, kan gitu, ya. Nah ini ya, tuan nazar bisa khawatir, tuh hilang pahala puasa kita, ya. Cuma nahan apa tuh, apalagi masih pagi gini, ya, tinggal nahan lu perut kosong, ya, nah sorry. Ya, nggak kasih waktu bulan puasa tuh jangan ya, bulan lain aja kagak boleh, hampir lagi bulan puasa ya, bulan lain aja gibah nggak dikasih sama Nabi. Nah bulan lain apa, hampir lagi bulan bulan lain nggak dikasih, hampir lagi bulan puasa tuh gitu ya, tuh ya, ini jangan. Mali yang 1000 liter tadi kan. Yang apa? Oh, yang leteran 1000 liter, ya apa? Apalagi dia pakai didorong-dorong kan. Iya, goreng-dorong. Ya, Nah, terus? pakai lagi oke kan. Ya, Pokoknya itu tuh tadi mengatakan tidak ya. Dia nuntut tuh tadi. gitu. Hah? Umpama gitu ya, Ya. hampir segitu. Iya. Ya, kan ini udah 1000 liter. Terus didorong-dorong yang pakai lagi kan. Iya, bikin banyak. Sedangkan eksernya nggak 1000. 1000 liter dengan 1000 waktu gitu. Iya. Udah jadi Dia nuntut tuh. nuntut lah. Oh, Yang bisa buat banyak. kelebihan. Iya. Itu yang jadi saksi kita itu kan bisa saksi palsu. Itu yang minul humus. Palsu. Nah gitu. Nah kita bagiannya kan didorong tuh. Nih ya 1000 liter untuk puasanya si A gitu ya, untuk puasanya si A gitu ya, terima. Nah kan kita saksi ya, emang tahu tuh dia nggak puasa 1000 hari ya, atau nggak sembahyang 1000 waktu, emang tahu. Siapa tahu dia udah kodok, dia diam-diam malam gitu ya, malam disembahyang di kodok gitu. Nah atau di puasa tuh puasa gitu Senin Kemis apa kan tak kebayar kan gitu. Mau kita kata kagak apa dia ini dia mau gue mulu kan gitu ya. Nah gitu lah, nggak boleh yang dinuntut itu. Jadi kan sebaiknya gimana tuh? Ya udah, baiknya kalau banyak begitu dibilangin aja ini ya beras 1000 liter ya buat kudianya si A ya. Nah sholat dan puasa ya udah itu aja, jangan pakai dorong-dorong sunnah ya udah bagiin kan yang kayak didorong-dorong gitu. Kalau yang nggak cukup gitu, itu memang ulama tuh ajarin gitu buat apa, kerahiman kita tuh kepada teman kita ya gitu. Kita tahu nih teman kita ya dia orang nggak mampu gitu, tapi jarang sembahyang ya, apalagi puasa ya gitu, kita tahu dah ya dimati. Nah kita tolongin ya gitu, kita kodokin sembahyang ya, kagak boleh karena mesti minta izin sama keluarganya kan gitu ya. Kita kodokin tuh puasanya, kodokin apa sholatnya ya. Nah kudu minta izin dulu kan, repot kan. Nah sekarang ya ini kita bikinin dia gimana. Nah teman kita juga kemampuan kita kan nggak banyak, umpama dia ya, umpama yang kita tahu dah berapa hari atau berapa ini sering dah gitu ya, dia nggak sholat nggak puasa gitu ya. Nah itu kan kita apa tuh bikinin tabu dia gitu. Nah nggak cukup nih, supaya cukup nah dia apa, nah helah tuh dorong sini
gitu. Nah kalau kita beramai-ramai banyak, nah kalau kita sendiri berdua sama teman kita, kasih aja dia. Nih, gitu. Kita tahu kan nih teman kita nih, kita bertiga gitu. Kita tahu dah nih teman kita nih, cuma jarang jarang sembahyang. Ya, kira-kira tuh ada berapa waktu ya? Ya, taruh dah 100. Ya, 100 waktu gitu kan, ya, atau sebulan tidak sembahyang dah gitu kan, sebulan kali 5 kan berapa? 150 ya, itu. Nah 150, nah ini ya, mana ada beras cuma 50 kan gitu, kan nggak kebayar tuh, supaya kebayar gimana? Nah ya lah gitu. Nah kalau kita bertiga, nih kita yang punya dah nih, keluarin gua punya duit nih, buat teman kita nih bayarin budianya tinggal sembayang nih, ya sebulan, ya disakit tuh, yang kita tahu aja, yang nggak tahu jangan dicari gitu, di sebulan nih, ya nggak sembayang. Gitu. Nah kita ini punya duit cuma 50 liter kan gitu. Nah kan mesti 150 yang kurang. Nah ini ya itu gue punya nih ya waktu dia nih teman kita. Nah sekarang gue hadiahin pada nih temannya si A gitu ya. Nih lu terima ya waktu dianya si A gitu. Udah kan punya dia tuh. Itu nih kita kasih dia. Nah dia ya kesian lagi teman-temannya dibalikin lagi sama kita kan. Nah lagi kita ya balikin nanti kita nih. Nah kan udah gugur lagi tuh. Udah kita 50 dia 50. Nah balikin yang sebelah. Karena nih kita yang atur lagi si C nih ya ada nih ya dia tadi udah dari dia dari dia. Nah sekarang lu nih gue kasih gitu waktu dia teman kita nih yang meninggal kayak gitu, lu terima ya. Nah gitu diterima. Dah udah kan ya kan habis satu 50. Nah berasnya kemanain? Ya udah ya kan punya dia tuh ya, yang kita kasih yang terakhir punya dia ya dibawa pulang. Ya udah punya dia kan gitu ya. Nah ya dikecanan sama temennya dibagi 3 dah gitu ya, lagi dah 3 dah ya. Kalau mau bawa pulang punya dia. Nah, iya sama juga tuh di masjid kalau dikata gitu nih di masjid nih cuma kan gitu ya, cuma balikin lagi ke sono kan gitu, terus balik lagi sini ke sono. Nah nyampe terakhir kan ya udah diam aja jangan balikin ya, punya gue nih lu nggak dapet sono. Itu ya kalau punya dia dibalikin lagi dah itu tuh kok namanya ya dia tuh gitu ya. Jadi kita jangan apa tuh gibah orang yang udah mati ya, yang udah mati kita gibahin. Nah itulah jadi susah gitu ya, kita bilang nggak puasa lah ya, nggak sembahyang banyak banget kan gitu ya. Sudah ya. Nah ya tadi udah dipuji-puji. Ini orang yang mati rajin ibadah, rajin ini, ya rajin ke majlis taklim, rajin ya jamaah, begitu budiainnya, nggak sembahyang mulu tuh, ya gimana ya? Habis diangkat dijatuhin kuburan. Jangan, itu gibah ya, ini gibah orang yang mati tuh gitu ya. Kalau gibah, jadi biar kata kita sendiri-sendiri kan bisa gibah. Iya, nggak perlu ada teman. Dere gimana? Ya kita ingat teman kita nasano, ya nggak sembahyang, nggak puasa, ya ceritain aja kejelekannya. Itu sama, ya. Apalagi dia mati udah tahu kita. Ya kita lagi ngapain? Ya lagi ceritain dia, kita dere gini, gitu. Ingat tuh teman kita, ya. Itu gibah juga. Walaupun dalam hati kan? Iya. Dalam hati gitu. Iya, kita dalam hati aja ngomong itu, kita tahu dah tuh teman kita itu. Iya, kalau kita ngomong dikata stres. Gitu. Ini diam aja gitu, duduk aja. Kita ingat tuh teman kita yang mati itu, dia tuh orang gini ceritain itu gibah juga. Itu ya. Nah kalau gibahnya buat nguntungin orang lain tuh nggak apa-apa ya, seperti apa kata Bu Yazid Al-Bustami itu, Bu Yazid Al-Bustami, saya kalau mau gibah saya gibahin tuh siapa, nyak saya atau abah saya, terus saya gibahin lah. Kenapa? Pahala kebaikan saya diambil sama dia
Iya, gitu. Kita cerita tuh nyagu pelit banget jadi orang, gitu. Kita ngomong sama teman kita gitu, nyagu pelit banget, gini tuh kita ceritain. Nah itu pahalanya diambil sama siapa? Pahala kita. Sama nyak kita tuh. Minta lagi dia. Hah? Nanti minta lagi dia. Nah apa? Ya kata Abu Yazid jadi saya kalau mau banyak saya mau buat saya katanya kenapa nguntungin dia gitu. Nah kalau orang lain nguntungin orang, niatnya gitu diceritain, yang kita buat kita, ya ambil pahala kebaikan kita sama dia. Banyak nguntungin orang lain, tapi ya orang tua gitu. Abu Yazid, ya Abu Sami itu bilang gitu ya. Nah inilah ya bagian yang ke-10 tuh. Jadi kita nanti ditanya tuh tentang ya apa ghibah, ya namimah dan buhtan. Paman yang yaf'al hadzihil a'mal, ya siapa orang yang enggak kerjain kerjaan ini al-qabi hanya jelek fitunya ya wa hafizahu huquqallah, dan dia jaga hak Allah, yamurru ala hadhihi suturil asarati, dia liwat dalam ya pos-pos yang 10 ini bisa atin wahidatin dalam satu waktu tuh. Waman lam yaqbad hadhil huququl mazhura, siapa yang enggak jaga hak-hak yang tersebut, yang kusufi kulli satrin ya miqdara al-fasana, ya yaitu seukuran 1000 tahun tuh ya. Jadi kalau kita jaga nih, kita ditanya tuh bebas daripada hak-hak yang 10 tadi. Nah gitu, berarti liwat tuh terus ya, karena nggak ada hambatan kan gitu ya. Nah tapi kalau kita tuh ada diam dulu di situ ya, di hak yang mana tuh kita berhenti dulu di situ sekedar 1000 tahun gitu tuh ya. Nah ini ya buat apa nih ya pelajaran kita dah ya. Jadi supaya kita jangan sampai ya bebas banget ya di dalam urusan akhirat nih ya. Jangan kita anggap nanti nggak ada apa-apa, urusan akhirat gampang ya. Jangan ya. Nah ya. Jadi di apa tuh ya ulama sini kasih kita kepada ya bilangan khauf, yaitu supaya kita hati-hati ya, jangan enak aja ceritain orang, bohongin orang, nah gitu kan, ghibah apa ya, celak orang gitu ya. Dan juga hak-hak orang tuh ya yang perlu kita ya bayar, kita kasih gitu ya, karena ini bakal ada, kita wajib percaya ini ya, karena termasuk yu'minu nabil akhirat ya, termasuk ya iman ya kepada hari akhirat nih yang bakal nanti ada di sono ya, ada nasar, ada hasar, ada hisab, ada timbangan, ada sirat ya. Nah baru ya ke surga sono ya, jadi nggak langsung mati langsung masuk surga aja, enggak ya. Jadi dibalas dulu apa yang kita kerjain di sini. Hanya kullu ya'malu ala sakilatihi ya, kata Allah semua kerja tuh menurut skillnya ya, bidang-bidangnya masing-masing. Dia ahli apa tuh ya, kerjain dah gitu ya, biar benar gitu ya. Tuh ya, likulli darajatin mimma amilu, setiap orang itu punya derajat apa yang mereka kerjakan ya. Di dunia kita kerjakan tuh gimana, kita lebih sungguh-sungguh lagi, nanti sunnah Allah kasih ya derajat kita begitu ya, tinggi gitu ya. Nah itulahnya. Nah ya, kira sampai sini dulu datu ya, nanti terusin lagi wa dzalika tusakun nasilat ya. Ini ada tanda yang dulu kita udah tandain tuh gitu ya. Ini buat nyambung ya, insyaallah nanti besok kita sambung lagi sampai ya apa tuh ayat yang berikutnya dah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min awaijina wa sallimna min alilali wa laqat wa lahat wa laqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما زكيا وعقلا صحيحا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين